Di pagi ini saya akan menyampaikan satu tulisan menarik dari Abdullah Hehamahua dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023 yang lalu, yaitu sekitar 2 minggu yang lalu. Ada banyak catatannya tentang sejarah perjalanan konsep pendidikan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru, serta era reformasi. Yang paling menarik adalah uraiannya tentang maraknya pelacuran intelektual dalam dunia pendidikan kita. Jadi ini satu tulisan dengan judul Orde Reformasi yang Tergadai, yaitu Pendidikan Melahirkan Jongos dan Babu, Abdullah Hehamahua. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, beliau di awal menulis satu tulisan, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 45, lahirnya anak didik yang beriman dan bertakwa. Namun zaman Orde Lama, pendidikan disekulerkan. Ujungnya Soekarno dihalau dari istana. Beliau meninggal dalam status tahanan kota. Awal Orde Baru, pendidikan relatif baik. Bahkan Indonesia pernah ekspor guru ke Malaysia. Namun sewaktu pembangunan ekonomi kapitalistik, lulusan pendidikan menjadi pencari kerja, padahal lapangan kerja terbatas. Dampaknya KKN di antara istana dan pengusaha non-pribumi marak. Ujungnya Soeharto pun diadili. Orde Reformasi dimulai dengan kudeta konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Dampaknya lulusan pendidikan menjadi jongos dan babu. Sebab produk pendidikan boleh dibilang tidak berintegritas. Terjadilah kasus BLBI, Senturi, EKTP, reklamasi, Meikarta, KM50, Sambo, dari Manasa, BPJS, dan 349 triliun money laundry. Jokowi akan mengikuti nasib Soekarno dan Soeharto. Ini berpulang kepada Jokowi itu sendiri, kata Abdullah Hehamahua. Kemudian kita perhatikan pendidikan versi Orde Lama. Filosofi Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo bermakna seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan. Ingmadyo Mangunkarso berarti seseorang di tengah kesibukannya juga mampu membangkitkan semangat. Kemudian Tutwuri Handayani bermakna seseorang harus memberikan dorongan moral dari belakang. Pengganti Ki Hajar Dewantoro, Todung Sultan Gunung Mulia, pendiri Partai Kristen Indonesia Parkindo, kembalikan sistem pendidikan ke pola penjajahan. Christian Snokhoulgrunje melalui penjajah Belanda VOC mensekulerkan pendidikan formal di Indonesia. Sebab sistem silabi, kurikulum, metode, dan tenaga pendidik ditetapkan penjajah. Terjadilah perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Dampak pendidikan ala imperialisme ini, ala penjajah tersebut, dapat disaksikan sampai hari ini. Warga yang biasa makan dengan tangan digantikan sendok dan garpu. Orang kampung yang biasa makan sambil duduk berubah perilakunya. Mereka makan dan minum sambil berdiri. Anak yang permisi sewaktu berjalan di depan orang tua sambil ucapkan salam berubah. Mereka hanya ucapkan dah atau bye. Dampak negatif lanjutan, orang tua kirim anaknya ikut kursus bahasa Inggris dan matematik. Jadi ini lebih diutamakan. Bahkan ada yang undang guru ke rumah untuk mengajar anak. Mereka malu jika nilai bahasa Inggris atau matematiknya jelek. Boleh dibilang tiada orang tua yang undang guru agama ke
ke rumah untuk ajarkan anaknya belajar agama. Penyebabnya, BUMN, BUMD, dan perusahaan lebih suka terima pelamar yang pandai bahasa Inggris dan matematik. Mereka tidak hiraukan integritas pelamar, apalagi menjadikan amalan agama pelamar sebagai syarat. Padahal sila pertama Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menetapkan status agama. Saudara-saudara sekalian, pemerhati channel ini, di pagi ini kita merenung bagaimana keadaan di masa Orde Lama. Sewaktu Masyumi berkuasa tahun 1949 sampai 56, pendidikan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar 45. Setelah Asad, kader Masyumi yang jadi Presiden Republik Indonesia pasca KMB 1949 menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tujuannya sesuai Undang-Undang Dasar 45, lahir anak didik yang beriman dan bertakwa. Asad di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 1950 menetapkan jika di dalam suatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid karena pahamnya tentang sesuatu agama menghendaki pendidikan terpisah, maka di daerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis. Sebab menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, laki-laki dan perempuan yang tiada hubungan mahram terpisah tempat duduk. Undang-undang ini menetapkan taman kanak-kanak merupakan jenjang pendidikan formal. Hal ini belum pernah dilakukan Orla, Orba, dan Orde Reformasi. Saudara-saudara sekalian, sewaktu kader Masyumi, Muhammad Natsir, Sukiman, dan Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 disempurnakan. Terbit Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 yang menjamin tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 45 dilaksanakan. Bahkan era ini fasilitas pun disediakan pemerintah. Saya, kata Abdullah Hemahua, selama di SR, sekarang SD, tidak pernah bayar uang sekolah. Buku teks bahasa Indonesia disediakan di sekolah. Tragisnya, zaman Orde Lama, pendidikan kembali disekulerkan. Ini bermula dari perdebatan di antara Soekarno dan Muhammad Hatta. Bung Hatta mau prioritas pembangunan nasional adalah pendidikan. Soekarno mau politik sebagai prioritas pembangunan. Soekarno ngotot. Akhirnya Bung Hatta pun mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Pendidikan lalu disekulerkan melalui Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Konsep Soekarno ini selain mengakibatkan pembunuhan 6 jenderal dan puluhan ulama dan santri, juga rakyat terbodohkan. Di Maluku misalnya, Kodam Patimura menangkap seorang anggota PKI, padahal beliau seorang Nasrani yang rajin ke gereja. Ternyata menurutnya PKI itu Partai Kristen Indonesia. Ini salah satu dampak negatif dari politik sekuler sebagai prioritas pembangunan. Saudara-saudara sekalian, sejatinya musibah terjadi pada awal kemerdekaan. Pendidikan umum, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, universitas ditangani Kemendiknas, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, dan Institut Agama Islam Negeri IN di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Sekularisasi pendidikan tersebut melahirkan pola pikir dan perilaku masyarakat yang juga sekuler. Orang tua menganggap anaknya akan sukses, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, harus memiliki ijazah sekolah sekuler. Orang tua yang mau anaknya soleh atau solehah
maka dia harus masuk sekolah agama. Bahayanya sekularisasi ini, masyarakat awam anggap sarjana bidang teknik, kedokteran, hukum, ekonomi, dan sejenisnya tidak akan masuk surga. Di pihak lain, masyarakat berpikir tamatan sekolah agama MI, MT, MA, IAIN tidak bisa jadi orang kaya. Mereka juga tidak bisa jadi pejabat publik, baik sebagai anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Saudara-saudara sekalian, konsep Nasakom Soekarno tahun 1959 dilanjutkan dengan jargon Manipul Usdek yang menjadi dewa dalam kehidupan bangsa Indonesia termasuk pendidikan. Hal tersebut tercermin dalam Kepres nomor 145/1965 yang menetapkan tujuan pendidikan adalah lahirnya warga negara sosialis Indonesia, bukan warga negara yang beriman dan bertakwa. Saudara-saudara sekalian, sekularisasi pendidikan juga dapat dilihat di penetapan Presiden nomor 19/1965. Di sini mahasiswa boleh tidak ikut mata kuliah agama jika dia tidak berminat. Inilah keberhasilan komunisme. Sebab PKI anti agama, ujungnya Soekarno dihalau dari istana. Beliau pun meninggal dalam status tahanan rumah. Andaikan ide Muhammad Hatta diterapkan, Indonesia hari ini sudah jadi negara yang adil dan mandiri, tanpa dililit utang luar negeri, tanpa penjajahan oligarki. Saudara-saudara sekalian, kemudian Abdullah Yahya Mahua menuliskan penjelasan tentang pendidikan versi Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan nasional relatif baik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1970-an. Indonesia mengekspor guru ke Malaysia. Bahkan banyak warga Malaysia kuliah di IKIP Jogja, Bandung, Padang, dan Medan. Nah, ini yang saya rasakan juga beberapa tahun, sekitar tahun seperti itu. Tragisnya, sewaktu pemerintah Orba berorientasi kapitalistik, tamatan pendidikan formil hanya kerja ijazah. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku bukan target mereka. Sebab dengan ijazah seseorang mudah dapat kerja. Ini karena BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta hanya mau terima pelamar yang berijazah. Padahal lapangan kerja terbatas. Sistem koneksi untuk bisa kerja subur. Saudara-saudara sekalian, pada waktu yang sama, institusi pendidikan diintervensi pemerintah. Organisasi ekstra tidak dibenarkan masuk sekolah menengah. Pelajar dicekoki PMP, pendidikan moral Pancasila. Dampaknya tawuran di kalangan pelajar marak, sebab mereka tidak lagi memperoleh pembinaan akhlak dan sopan santun dari organisasi ekstra seperti Pelajar Islam Indonesia (PII). Kampus pun diintervensi dengan konsep NKK/BKK. Dampaknya mahasiswa dan sarjana tanpa idealisme. Keadaan tambah semrawut sewaktu sekolah kejuruan dilebur ke dalam SMK. Ini terjadi tahun 1997. Namun targetnya tetap mengisi lapangan kerja di industri yang semuanya milik non-pribumi. Dampaknya koneksi dan KKN tambah subur. Ujungnya pengusaha non-pribumi yang dibesarkan Soeharto, menyeretnya ke pengadilan, meninggalnya pun dalam status terdakwa. Saudara-saudara sekalian, kemudian Bapak Abdullah Yahya Mahua melanjutkan tulisannya mengenai pendidikan versi Orde Reformasi. Ciri utama Orde Reformasi adalah budaya pembajakan. Undang-Undang Dasar 45 dibajak menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Target pendidikan yang tadinya anak didik yang beriman dan bertakwa menjadi jongos dan babu. Sebab pemberi kerja dikendalikan oligarki. Bahkan
BUMN, BUMD pun dibajak. Tragisnya Jokowi adalah pembajak ulung. Buktinya mantan narapidana ditunjuk menjadi komisaris utama BUMN strategis. Kampus pun dibajak. Ia bebas dari etika, idealisme, dan ideologi. Universitas disterilkan dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa yang berintegritas. Pimpinan perguruan tinggi dibajak dengan menetapkan hak suara Mendiknas 35% dalam pemilihan rektor. Olehnya Jokowi bilang jangan campur agama dan politik. Pola pikir itu dilanjutkan anak buahnya, Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, yang bilang musuh utama Pancasila adalah agama. Pembajakan demikian marak sehingga mantan rektor UIN tidak paham kelima sila dari Pancasila adalah ajaran agama. Bahkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah inti ajaran agama, yaitu tauhid. Pendidik disyaratkan berbagai ketentuan administratif guna memperoleh tunjangan profesi. Dampaknya apa? Guru atau dosen melalaikan kualitas pengajarannya. Mereka tidak sempat menyiapkan bahan ajar yang berkualitas sebab mereka disibukkan dengan pemenuhan syarat-syarat administratif. Problem serius dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pemerintahan Jokowi, adalah maraknya pelacuran intelektual. Dalam kamus KPK, kata Abdullah H. Mahua, ada istilah intellectual corruption, korupsi intelektual. Korupsi intelektual adalah korupsi yang dilakukan guru, dosen, ulama, pendeta, romo, dan biksu. Sebab korupsi intelektual adalah perilaku mereka yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya informasi dan data, tapi disembunyikan, dimanipulasi, atau disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelacuran intelektual pertama, revolusi mental Jokowi. Hasilnya, mayoritas pejabat rusak mental sebab korupsi marak pada periode Jokowi. Data-data di KPK dan ICW, partai terkorup adalah PDIP dan Golkar, partai pendukung Jokowi. Anehnya ada profesor, doktor, dan sarjana yang mau jadi menterinya Jokowi. Kemudian pelacuran intelektual kedua, Jokowi berjanji tidak akan berutang. Faktanya Jokowi adalah pengutang terbesar, 150 kali lipat dari utang SBY. Anehnya ada profesor, doktor, dan sarjana di kabinet yang membiarkan pemerintah berutang. Bahkan DPR sahkan RAPBN yang diajukan pemerintah setiap tahun. Kemudian pelacuran intelektual yang ketiga, profesor, doktor, dan sarjana, baik yang di kabinet, di penegak hukum, dan DPR bisu terhadap 894 petugas KPPS yang meninggal secara tidak wajar di dalam Pilpres 2019. Kemudian Abdullah H. Mahua melanjutkan mengenai pelacuran intelektual yang keempat, profesor, doktor, sarjana, dan universitas yang mendiamkan pemberian gelar profesor kehormatan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, profesor bukan gelar akademik. Gelar akademik adalah S1, S2, dan S3. Seorang doktor harus memiliki ijazah S1, S2, dan S3. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi. Maknanya, syarat minimal menjadi profesor adalah dosen yang punya ijazah sarjana S1, S2, S3. Dia punya sejumlah hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan di penerbitan nasional dan internasional. Saudara-saudara sekalian, maka Abdullah H. Mahua menuliskan selanjutnya, pelacuran intelektual yang paling ajaib, kata beliau, adalah pembangunan jalan kereta api Jakarta-Bandung dan IKN disetujui DPR, perguruan tinggi, dan para sarjana.
Padahal Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan krisis keuangan. Sama halnya dengan pengesahan undang-undang COVID-19, KPK, Minerba, dan Cipta Karya. Sungguh orde reformasi telah tergadai, sebab presidennya adalah petugas partai yang punya hobi membajak peraturan perundang-undangan. Demikian tulisan dari Bapak Abdullah H.A. Mahua, Depok, tanggal 1 Mei 2023. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi dan membuka wawasan berpikir kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk adanya perubahan.